Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, khususnya yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca surah Al-Hijr ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima. Rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir. Di antaranya punya angan-angan yang panjang, angan-angan yang kosong tentang kehidupan dunia ini, yang kemudian melalaikan mereka dari kehidupan akhirat. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-6 dan seterusnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka yang tersembunyi di dalam benaknya, dalam bentuk angan-angan kosong tadi, maka kemudian ayat berikutnya menjelaskan perkataan mereka. Tadi yang dijelaskan isi benaknya, angan-angan kosong itu. Berikutnya adalah ucapan mereka. Allah berfirman, wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir, ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikru, peringatan, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Ini perkataan orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyapa Nabi tidak dengan menyebut namanya wahai Nabi, atau menyebut status yang disandangnya, tidak menyebut nama wahai Muhammad, tidak menyebut status yang disandang wahai Nabi, wahai Rasul. Tapi yang disebut sapaan mereka di dalam ayat ini, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikru. Ada ulama kita yang memaknai sapaan ini dalam makna yang positif. Namun umumnya ulama kita memaknai dalam makna yang negatif. Bagi yang memaknai secara positif, berpandangan bahwa
bagaimanapun keadaan orang-orang yang kafir itu, mereka tidak bisa mengingkari. Tidak bisa mengingkari bahwa Al-Quran yang dibacakan, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yang berfungsi sebagai peringatan. Sehingga seakan-akan orang kafir kemudian tidak konsisten antara ucapan-ucapannya. Jadi mereka terdorong oleh isi hatinya sebetulnya yang mengakui kewahyuan Al-Quran, kemudian keluarlah ucapan itu, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya peringatan. Jadi seakan-akan mengakui, terpaksa mereka mengakui itu. Pendapat ini bisa diterima seandainya lanjutan penggalan ayat berikutnya tidak mengatakan innaka la majnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Tapi penggalan ayat ini membatalkan pandangan itu. Jadi ucapan atau sapaan orang kafir kepada Nabi itu bukanlah sesuatu yang positif. Ucapan mereka, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikir, justru itu adalah ejekan. Ya, orang kafir mengejek Nabi. Wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikir, ya, seakan-akan mereka berkata, wahai orang yang mengaku-ngaku, ya, wahai orang yang mengaku-ngaku telah turun kepadanya az-zikir. Itulah sebabnya sapaan mereka digunakan dalam bentuk pasif, wahai yang telah diturunkan. Tidak disebut siapa yang menurunkan, ya, karena orang-orang kafir ingin memberi kesan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW sumbernya tidak jelas, maka dikatakanlah diturunkan kepadanya, ya, jadi dari sumber yang tidak jelas. Innaka la majnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Ini satu di antara sekian banyak bentuk ejekan, ya, yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Orang kafir kadang mengatakan Nabi itu orang gila, lain kesempatan mengatakan bahwa beliau la sahirun, seorang penyihir. Kesempatan lain mengatakan bahwa Nabi itu hanyalah seorang syair, penyair saja, bukan wahyu yang disampaikan, dan macam-macam lagi ejekan yang lain. Bahkan kemudian mereka melanjutkan pada ayat ke-7 sini, lau ma ta'tina bil malaika in kunta minas shadiqin. Ya. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat saja jika seandainya engkau termasuk orang yang benar dalam perkataanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar bahwa kamu ini adalah rasul dan Al-Quran yang kamu bacakan itu wahyu, kenapa tidak ada malaikat yang menyertaimu? Mestinya ada malaikat. Tentu yang mereka maksud di sini dalam wujudnya yang asli, yang mereka bisa lihat dengan mata kepalanya. Coba datangkan itu malaikat supaya kami bisa melihatnya dan kami percaya bahwa kamu betul-betul rasul. Jadi ada dua hal yang disampaikan oleh orang kafir di sini. Satu, kritikan mereka bahwa Al-Quran itu sumbernya tidak jelas sehingga Nabi dianggap orang gila. Kritikan yang kedua, kenapa tidak ada malaikat yang menyertai? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung kritikan yang kedua kaitannya dengan malaikat dulu. Nanti ditangguhkan jawaban yang berkaitan dengan kritikan mereka terhadap Nabi. Ini permintaan mereka yang berkaitan dengan malaikat dulu. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan munzarin. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan al-haq. Hak artinya kebenaran yang bersifat mutlak. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini
yaitu dengan membawa azab, membawa siksa. Jadi kalau kalian sudah minta kedatangan malaikat dalam wujud yang asli, itu kalian nanti akan kena azab, kena siksa. Kalau tetap tidak percaya, wa makanu idzan munzarin. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, tidak akan diberi penangguhan lagi. Nah, ini satu pelajaran besar bagi kita. Alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari alam Jabarut. Alam Jabarut itu artinya alam iradah atau alam kun fayakun. Itu kemudian dari alam tersebut muncullah dua alam, alam malakut dan alam mulk. Alam malakut adalah alam gaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, tidak bisa dijangkau akal. Itu namanya alam malakut. Alamul mulki adalah alam yang dijangkau oleh akal, dijangkau oleh indera. Nah, seperti kita tinggal di bumi saat ini. Dunia ini adalah alam mulki. Ya, kita bisa lihat, kita bisa dengar suara-suara. Akal kita bisa menjangkaunya. Ada alam malakut. Itu para malaikat, kemudian jin, surga, neraka, dan hal-hal yang gaib lainnya. Nah, apabila manusia itu sudah bisa melihat alam malakut tadi yang gaib-gaib itu, maka sebetulnya tidak ada lagi dalih, tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Ya. Kalau sekarang Pak, misalnya di antara kita ada yang berbuat dosa, dalam tanda kutip Pak ya, wajar lah. Apa wajar? Kan tidak pernah lihat malaikat ini. Kalau ada tidak sedikit tidak percayanya dalam tanda kutip Pak ya, wajar lah. Kan belum melihat malaikat. Ya. Tapi coba kalau misalnya kita sudah melihat malaikat, ya, apa masih ada alasan untuk durhaka sama Allah SWT? Sementara malaikat yang berasal dari alam gaib itu sudah bisa kita lihat. Kan tidak ada alasan lagi sebetulnya. Itulah sebabnya beberapa ulama itu, ya, ketika misalnya berada dalam kondisi yang sebetulnya bisa saja melihat hal-hal yang gaib, ya, dalam bentuk karamah, ya, tapi mereka malah memilih untuk tidak mengalami itu. Kenapa mereka memilih untuk tidak mengalami? Karena khawatir kalau sudah melihat yang gaib, maka tidak ada lagi dalih, tidak ada lagi alasan untuk berbuat dosa. Kalau seperti mohon maaf kita secara umum ini yang belum melihat alam gaib, kalau berbuat dosa Pak, tidak langsung disiksa oleh Allah, masih ada penangguhan. Tapi kalau orang sudah melihat hal-hal yang gaib masih berbuat dosa, tidak ditangguhkan lagi hukumannya, langsung itu disiksa. Ya, di ayat ini disebut, kalau sudah malaikat yang diturunkan, ya, maka malaikat itu akan membawa siksa dan kalian tidak ada lagi penangguhannya, tidak ada penundaannya. Coba kita lihat misalnya umatnya Nabi Isa kan meminta itu, meminta agar diturunkan Maidah, diturunkan hidangan dari langit, turun ke muka bumi dari surga. Yang mereka minta itu hal yang gaib. Maka disebutkan kalau sudah turun hidangan dari langit itu, kalian masih berbuat dosa, tidak ada lagi jalan lain, kalian akan kena azab, karena sudah tidak ada alasan. Jadi benar bahwa melihat hal gaib itu adalah satu karamah, satu kemuliaan. Tapi di balik karamah itu ada ujian yang besar. Ujiannya besar juga. Ya, ujian besarnya itu tidak boleh lagi melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Kapan melakukan maksiat sudah langsung dihukum oleh Allah SWT. Ya. Sehingga para ulama kita, yang mereka cari itu bukan bagaimana supaya mendapatkan karamah,
hal-hal yang di luar dari hukum kebiasaan. Nah, termasuk melihat perkara-perkara yang gaib, bukan itu yang mereka cari. Yang mereka inginkan adalah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atun wahidatun, satu ketaatan itu khairun min alfi karamah. Itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Kita punya 1000 karamah, ada 1000 kejadian luar biasa bisa kita nampakkan, misalnya bisa jalan di atas air biar tidak ada uang, dengan mudah misalnya kita rogos agak saku tiba-tiba ada, bahkan sampai bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. 1000 hal-hal luar biasa bisa kita tampakkan, itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan satu ketaatan yang dilakukan secara istiqamah. Jadi, satu ketaatan yang dilakukan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, itu kurang lebih pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Kemudian ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikir, dan sesungguhnya untuk az-zikir itu kami juga yang memeliharanya. Az-zikir, ya, az-zikir bisa berarti sesuatu yang diingat, bisa juga berarti sesuatu yang disebut. Hanya zikir itu bisa mengingat, bisa menyebut. Ya. Kalau mengingat tentu alatnya adalah hati. Kalau menyebut alatnya adalah lisan. Itu zikir. Maka ketika Al-Quran dinamai az-zikir, itu maknanya Al-Quran mesti diingat, dan Al-Quran juga mesti diucapkan dengan lisan. Nah, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu zikir secara lisan, dan juga menghafalnya, mengingatnya, termasuk mentadabburinya. Itu adalah zikir dengan hati. Ketika menjawab satu pertanyaan, ya, dan itu beberapa kali ditanyakan, mengapa di dalam Al-Quran sering kita jumpai Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir atau kata ganti kami, padahal Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Saya sudah memberikan penjelasan bahwa ada 2 maknanya paling tidak. Satu, dhamir atau kata ganti dalam bentuk jamak kami bisa menunjukkan salah satu dari 2 atau 2 makna, ya, bisa dua-duanya atau bisa salah satu dari 2 makna. Satu, lit ta'zim, untuk menunjukkan keagungannya Allah. Ketika misalnya Allah SWT menyampaikan pada para malaikat, wa idh qulna lil malaikah, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Itu Allah menggunakan dhamir kami untuk menunjukkan keagungan. Jadi Allah tunjukkan keagungannya, sehingga karena Allah itu maha agung, Allah memerintahkan kepada para malaikat yang merupakan hamba-hambanya untuk sujud. Kemudian penggunaan kata ganti kami untuk menunjukkan lil istirak, ada keterlibatan yang lain selain Allah. Jadi misalnya walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma summa ansanahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikan saripati tanah itu menjadi nutfah, spermatozoa yang ditempatkan dalam qarar makin, tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim.
Kemudian kami jadikan alaqah itu menjadi mudghah, sekerat daging. Kemudian kami jadikan mudghah itu menjadi izamah, tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan lahma, dengan daging. Maka terciptalah khalqan akhar, makhluk yang baru, yaitu manusia. Allah menggunakan kata kami karena penciptaan manusia itu ada keterlibatan pihak lain. Paling tidak orang tua yang terlibat, sehingga kemudian anaknya lahir dan hadir di dunia ini. Nah, di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan kata kami, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami, menunjukkan keagungan Allah, kami yang turunkan Al-Quran, sekaligus menunjukkan keterlibatan yang lain, paling tidak keterlibatan malaikat Jibril yang membawa wahyu. Kemudian kami yang memelihara Al-Quran, karena pemeliharaan Al-Quran melibatkan yang lain, melibatkan manusia, khususnya para penghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran terpelihara. Karena adanya penghafal Al-Quran, adanya penulis Al-Quran, sehingga Al-Quran terpelihara. Penghafal Al-Quran memelihara Al-Quran di dalam dada-dada mereka, dan para penulis Al-Quran memelihara Al-Quran dalam tulisan-tulisan mereka. Saya kira itu Pak, 4 ayat yang saya bacakan malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan temuan yang berikutnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, diperjelas, baik yang berkaitan dengan rangkaian ayat tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan.